Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Fa inna asdaqal haditsi kalamullahi azza wa jalla wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sebelum khutbah dimulai, amal soleh, adik-adik yang masih jajan, sing rumangsa niku anake dipanggil ke sini untuk khutbah Jumat. Atau kalau bapaknya nggak enak, tak ambil masjidnya. Idza niyati sholati min yaumil Jumat fasqu ala dzikrillah wa darul bai'. Jika sudah diteru adzan untuk Jumat, tinggalkan jual beli. Cacili masih diajari. Ini bentuk nasihat dari saya. Apabila penting saya sudah lepas tanggung jawab, untuk kedepannya juga diajari. Kalau niatnya sholat Jumat, langsung ke sini. Jangan nanti nopo saya khutbah, saya jajan, saya sholat, dia mau ikut. Ini tanggung jawab bersama, tanggung jawab kita bersama. Allah yahdikum. Jamaah rahimani wa rahmatullah. Senantiasa mari kita bersyukur pada Allah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan dan nikmat hidayah memegang agama Islam ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan nikmat ini, dan apabila ada kekurangan dari nikmat-nikmat yang saya sebutkan atau yang selainnya, semoga Allah menambah nikmat tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Tak lupa, mari senantiasa kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika sudah habis jatah umur kita nanti, malaikat-malaikat yang menjemput kita ialah malaikat-malaikat yang berwajah cerah, karena itu merupakan alamat tanda husnul khotimah, dan seseorang akan dimudahkan di atas kebiasaannya. Apabila seseorang kebiasaannya menjadi hamba yang bertakwa, melakukan segala bentuk-bentuk kewajiban dan menghindari segala bentuk larangan, fa insyaallah maka itu merupakan bukti ketakwaan kita, dan mari senantiasa kita pupuk, kita tambah setiap harinya. Jamaah rahimani wa rahmatullah. Manusia, seorang hamba, terlebih khususnya seorang muslim, Allah menyebutkan dalam surat Al-Asr, demi masa sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beramal soleh, ditambah lagi kecuali orang-orang yang saling wasiat mewasiati. Artinya ini saling amar ma'ruf nahi munkar, tentu dengan bil hikmah. Dan yang paling berat ialah sesungguhnya yang terakhir,
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw as-sabr. Kenapa harus sabar? Artinya dalam kita beriman, dalam kita beramal, dalam kita amar ma'ruf nahi munkar ini butuh kesabaran. Yang namanya kesabaran itu artinya ada ujian, itu pasti. Maka benar sabda Nabi SAW, ya, sesungguhnya manusia asyadun nasi balaan al-anbiya summa amsal fa amsal. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya di muka dunia ini ialah para nabi. Kemudian orang-orang yang semisal dengan beliau, yakni orang-orang yang mengikuti jejak beliau. Kemudian setelahnya. Kurang baik apa Nabi? Sejak kecil sudah digelari Al-Amin. Hanya gara-gara ketika umur 40 tahun diberikan risalah tauhid untuk menyampaikan ketauhidan, langsung dianggap orang gila, penyihir, diboikot, sampai-sampai diusir dari kampung halamannya. Ini artinya butuh kesabaran. Apalagi kita yang bukan nabi. Jawabannya tinggal dua. Apakah kita tetap sabar menghadapi segala cobaan dengan segala konsekuensinya, atau kita meleot istilahnya, loyo, hilang agamanya. Kenapa? Takut dicela. Ya risiko seorang mukmin. Kata Nabi apa? Ad-dunya jannat sijanul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini merupakan tempat surganya bagi orang-orang kafir. Atau dunia ini merupakan nerakanya bagi orang-orang beriman, karena dia harus sabar dari segala cobaan. Dan surganya bagi orang-orang kafir, diistidraj, dilulu sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar. Maka dari hal-hal yang saya depankan ini, yang perlu digarisbawahi jamaah rahimani wa rahimakumullah, selama Anda memegang agama ini dengan benar, sudah sesuai dengan tuntunan Nabi, sudah beradab dengan adabnya yang dituntunkan Nabi, sudah berakhlakul karimah, maka setiap celaan, setiap hinaan, setiap gangguan jangan terlalu digubris dan sabar. Karena apa? Itu cobaan. Anda kuat atau malah balik lagi. Bagaimana para sahabat keroyo-royo berangkat perang, ya, digudai sama gembong-gembong munafikin. Disebutkan orang-orang yang penakut kalau ketemu musuh, orang-orang yang suka makan, orang-orang yang gemuk suka makan, kalau ketemu musuh takut. Dibuat bahan candaan. Siapa? Para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari perkara ini saya akan bawakan kalimat dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dari kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya. Mukhtasar Minhajul Qasidin ini merupakan ringkesan dari Minhajul Qasidin punyanya Ibnu Jauzi. Minhajul Qasidinnya Ibnu Jauzi ini merupakan ringkesan dari kitab Ihya Ulumuddin-nya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, ya, seseorang dalam menghadapi hinaan, celaan, cercaan, makian, ya, kalimat-kalimat yang kasar, ya, maka ada dua hal. Ya. Kita bahas yang pertama dulu. Apabila orang yang mencela kita itu menyampaikan sesuai dengan real, fakta, benar, yang dia bicarakan itu benar, cuma cara penyampaiannya kasar, maka yang pertama bagi kita ialah
kita ikuti apa yang ia ucapkan. Oh, si fulan itu bakhil, ya udah, kita hilangkan sifat bakhil kita, walaupun nasihatnya kasar. Dan hakikat manusia, arep dikasari, arep dialusi, yang namanya nasihat pasti gak terima. Itu sifat watak manusia. Kalau ada sedikit, apalagi sing adani bocah wingi sore, seperti itu. Apalagi dia seorang tokoh yang nasihatnya cuma masyarakat biasa. Yang dinasihati pejabat, yang menasihati cuma rakyat. Udah biasa seperti itu. Pasti nggak terima, sehalus apapun. Nek enek sing ora marah, yaitu sedikit. Maka yang pertama kita ikuti apa yang ia nasihatkan walaupun kasar. Yang kedua, jangan marah. Kenapa? Kata beliau, sesungguhnya orang itu telah menunjuki kelemahanmu yang tidak bisa kita lihat dengan diri kita sendiri. Nek wong Jawa istilahnya kita nggak bisa ngilu gitoke kiambak piambak. Nggak bisa ngilu gitoke belum saged. Perlu orang lain yang harus menunjukkan mana hitam, mana putih, mana sing blorok dari kekurangan-kekurangan kita. Maka nggak perlu marah. Karena itu jujur dan nasihatnya, dan itu ialah hakikatnya apa? Nasihat. Dan yang ketiga, kalau dia mengumpat dengan kata-kata kasar, yakinlah itu hanya merugikan dia sendiri. Istilahnya buka wadine dewe. Ada orang berkata-kata jelek kepada kita, ya udah, dia itu buka aibnya sendiri di hadapan manusia. Yang penting kita terima nasihatnya gitu saja. Ini dari yang pertama. Dari yang kedua, jamaah rahimani wa rahimakumullah taala, kalau ada orang mengumpat, berbicara kotor kepada kita atau mungkin menggibai kita, ya, ngerasani atau langsung, tapi tidak sesuai dengan fakta, hanya sekedar tuduhan. Dan ini yang banyak, jemaah. Ini banyak. Apalagi dulunya mantan preman, dulunya mantan pezina, dulunya mantan orang yang minum alkohol. Ketika dia mendapatkan hidayah, maka komunitas yang lama ini akan merasa tidak terima, akan menyampaikan aib-aib Anda, baik itu jujur ataupun dibumbui dengan kedustaan. Kenapa? Supaya jangan balik. Maka kalau tidak sesuai fakta apa yang mereka sampaikan, beliau menyampaikan ada 3 hal juga. Yang pertama ialah tidak usah emosi, karena yang ia sampaikan dari dosa A yang dituduhkan kepada kita itu hanya yang ia sampaikan. Artinya kita sebenarnya punya dosa B, punya dosa C, punya dosa D, tapi dia tidak tahu. Karena apa? Karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Dan bisa jadi janjane aib yang ia sampaikan walaupun dusta itu tidak lebih besar dari aib sesungguhnya yang Allah tutupi dari kita. Karena Allah sayang, Allah tutupi. Yang penting kita tobat gitu aja, jangan diulangi. Minta ampun, banyak amal soleh. Yang kedua, bersyukur. Kenapa? Segala bentuk umpatan, cacian, apalagi tuduhan dusta itu merupakan apa? Penggugur dosa kita. Kita orang ngutangi duit, tapi ngutangi amalan. Nabi pernah tanya, siapa orang yang merugi? Para sahabat mau merugi gak duit, gak duit dunia. Tidak. Orang yang merugi ialah orang yang datang di hari kiamat membawa amalan-amalan soleh, sholat, sedekah, haji. Akan tetapi dia telah pernah syatama hada wa daraba hada,
pernah ngumpat menghina orang lain, pernah memukul orang lain. Akhadal malal hada, pernah ngambil harta orang dengan zalim. Maka nanti akan dituntut di hari kiamat dengan cara apa? Dengan cara kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau sudah habis kok dosane enek, genti dosane orang dizalimi ditransfer ke dheweke. Maka kita tenang saja. Itu penggugur dosa. Dan yang ketiga, yang paling berat dan ini sulit sekali. Ini kelasnya para wali-wali Allah. Yakni memintakan ampun. Nah ini nggak masuk akal, kita nggak masuk akal. Tapi pernah ada. Pernah diriwayatkan ada seorang laki-laki Syajja Ibrahim ibni Adham, ya, memukul, melukai dengan senjata tajam kepalanya Ibrahim bin Adham rahimahullah. Dipukul Pak, deleweran darahnya. Wene awake dhewe ya langsung senggel, lanang padha lanang. Sing atos sing ndi. Tapi apa? Di riwayat ini fada'alahu bil maghfirati. Diantem geten dongakne maghfirah. Siapa? Ibrahim bin Adham. Ya Allah ampuni fulan. Ditanya, "Loh kok jenengan kok memberikan doa malah diampuni pripun nih?" Sirtu ma'juran bisababihi. Jawabannya simpel. Karena Allah telah memberiku pahala dengan sebab dia mukul saya. Ini kelas logikanya wali. Kalau kita nggak sampai, kalaupun sampai sulit diamalkan, Mang Jajal mungkin. Dengan sebab dia memukul, saya memaafkan, saya mendoakan, maka pahala mengalir kepada saya. Saya berterima kasih kepada dia. Yang lebih hebat lagi, fala aj'aluhu mu'akiban bisababi. Berat. Saya tidak mau orang ini nanti disiksa dengan sebab saya. Seperti kisahnya Imam Ahmad. Aku lu kali hada wastaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah taala. Maka sebagai penutup saya mengajak kepada saya pribadi dan jamaah semuanya tetap istiqomah hingga akhir hayat kita. Tetap istiqomah di atas jalan hijrah. Hijrah itu ialah tidak sekedar pindah tempat, tapi ialah berpindah dari yang buruk menuju yang lebih baik. Kapanpun sampai kapanpun hingga kita nanti mencapai derajat orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita Ibrahim ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa Muhammad kama barakta Ibrahim ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma askina ghaisan mughisan mari'an mari'an nafi'an ghaira dharrin ajilan ghaira ajilin. Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Allahumma aski ibadaka ya Allah wa bahaimaka wansur rahmataka wa ahyai baladakal mayyita ya rabbal alamin
Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.